Anaknya Maria itu namanya Yesus cuman tanda. Tanda apa ya? Susah banget sih jujur. Anaknya Maria itu bernama Yesus. Tuhan kamu Yesus. Jadi Tuhan kamu anaknya Maria. Terus saya tanya lagi, Tuhannya Maria siapa? Nggak mau jujur bilang Yesus. Diputar akhirnya mabok kan gitu. Kan diajarin aku diam dulu ntar sepi lagi. Lu dah. Oke, Bang Tiber, Kristen atau Muslim? V, Kristen atau Muslim? Silakan teman-teman, dipercepat. Yang naik dipercepat. Yang naik Kristen dulu ya, teman-teman ya. Kasih kesempatan kawan-kawan Kristen. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau disampaikan, Bang? Enggak ada, Bang. Maaf. Siap. Waktu. Baik, makasih Bang Scorpion ya. Assalamualaikum Bang Scorpion. Langsung aja Bang, supaya cepat kita. Enggak ada, Bang. Kita ya, cuma oke. Siap, izin saya turunkan Bang ya. Ya, oke. Bang V sama Bang Taibar ini Kristen atau Muslim? Bang Taibar. Oke, nggak ngomong ya. Bro V? Bro V, Kristen atau Muslim? Oke, Ina Raya, Kristen atau Muslim? Wah, parah kali, Bah. Ini aneh-aneh nih yang naik. Coba yang naik kasih kesempatan teman-teman Kristen dulu ya. Kalau bisa teman-teman Kristen typing di bawah, Bang, saya Kristen, Bang. TikTok. Ketuk dua kali untuk negatifkan. Tak bilabel GZ02. Apa ya? Mana? Apa ini? Bang Andi. Oke, Bang FZ lagi. FV, Kristen atau Muslim? Muslim, Bang. Oke, di bawah dulu ya yang Muslim. Assalamualaikum. Salam. Coba kasih kesempatan teman-teman Kristen ya, teman-teman buat naik. Ini nggak terjadi dialog ini kalau nggak naik kawan-kawan Kristen. Ayo Pak Martin, apa yang mau disampaikan? Yesus itu tanda. Jadi anaknya Maria tanda katanya. Coba moderator tolong dinaikkan ya, moderator ya, yang dianggap Kristen dinaikkan. Ini kenapa semakin banyak Muslim yang minta naik ini? Kayak mana ceritanya ini? Aduh. Gak apa-apa lah. Martin buka mute-nya Martin. Hak ini Kristen atau Muslim? Hak, come on, buka mute-nya, buka mulutnya. Oke. Bang Martin, buka mute-nya Bang Martin, silakan. Saya Kristen. Oh, Sam. Oke, kita naikkan Sam ya. Sam Kristen. Sam. Bang Martin, buka mute-nya Bang Martin. Oh iya, Kristen Bang Martin ini nggak tahu buka mute mungkin dia. Bang Sam, Kristen ya? Ya. Silakan. Ya, selamat malam itu Bang. Selamat malam. Malam Pak Sam. Oh. Malam Pak Sam. Ya. Memang. Iya, selamat malam. Yuk, salam toleransi dulu ya Bang ya. Iya Bang. Apa ini yang mau kita bahas ini? Nunggu-nunggu tidur ini ya. Asal usul Kristen itu Bang topiknya Bang. Ya. Oh, asal usul Kristen. Bang. Jadi di sini saya mau terangkan sedikit. Ini Kristen ini sebenarnya berasal dari dua suku kata yang digabungkan. Jadi
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Kristen. Jadi di bahasa luar negerinya ini berasal dari kata cross dan tan gitu. Jadi cross ini artinya salib, tan di sini artinya dalam arti pengikut. Jadi Kristen itu pengikut salib gitu bang, kira-kira bang. Pengikut salib itu Kristen ya bang? Iya, betul sekali. Jadi Kristen itu berasal dari dua suku kata, Kris dan Ten. Jadi itu bahasa Indonesia bang. Jadi bahasa luarnya itu cross dan tan gitu. Kalau Itulah kalau cross awal mula bahasa Kristen ini. cukup bang. Kalau cross itu bang, ada nggak horizontal dan vertikalnya kalau cross bang? Itu dalam arti kalau di kamus itu tanda silang gitu bang, silang. Beda bang. Kalau cross bukan tanda silang bang. Anda bisa pernah lihat Coba aja dibuka kamus bang. Anda pernah lihat zebra cross? Iya pernah. Ya itu ada silangnya nggak bang? Ya itu kan ada, itu kan artinya penyeberangan gitu loh bang. Jadi tidak sebenarnya itu identik dengan Bang, yang Anda maksud itu gitu. Anda kan Anda sendiri bertanya yang asal bawa usul data, Kristen. Iya betul. Itu berasal dari dua bahasa yang digabungkan. Sama itu apa namanya? Ya banyak penggabungan kata jadi disatukan gitu. Kalau Inggris cross, Indonesia menyeberang. Bisa nggak orang menyeberang bang kalau ada palangnya bang? Enggak kayak gitu bang. Abang kan bertanya asal usul Kristen ini. Ya udah, jadi kami mengertinya itu pengikut salib gitu, tanda silang gitu. Tapi cross itu bang nggak ada silangnya, cuman lempeng doang. Jadi menurut Anda apa itu Kristen kalau itu? Kalau menurut Anda? Enggak, saya nggak mau membantah Anda, saya cuma mengoreksi saya Anda. terangkan tapi Anda nggak mau, nggak bisa mengerti gitu. Saya kan udah tenangkan itu berasal dari dua kata. Istilahnya saya menjelaskan itu, Anda minta apa penjelasan saya teruskan. Tapi Anda tadi mengatakan cross ini. Anda tadi mengatakan cross itu salib. Ternyata cross itu bukan salib, cross itu hanya melintang aja bang. Bukan Ya nggak ada salib, crossnya bang. gitu loh. Jangan kebanyakan bahasa Arab lah bang. Kok bahasa Arab? Abang yang bahasa Inggris. Ya kenapa sih orang ini? Dia sendiri yang bawa data, dia sendiri yang punya. Itu kan sinonim. Paham nggak artinya sinonim? Apa hubungannya cross dengan salib, kan beda bang? Ya, itu tanda silang bang. Ngerti nggak abang? Itu cross itu artinya menyilang gitu. Jadi Nggak saya ada kan bang. menyilang gitu loh. Kalau cross itu lempeng doang bang, nggak ada yang menghalangi. Lempeng doang dia, lurus. Aduh, kenapa kalau gini ketawa? bang, kita kalau istilahnya cari apa itu apa namanya yang nggak bisa ketemu gitu. Abang mau Ya, karena abang sendiri yang membawa terus ya cemana? Abang sendiri yang membawa data. Abang sendiri yang membawa data. Abang sendiri yang tidak bisa menjelaskan sesuai dengan terjemahannya. Cross itu kan menyeberang. Bagaimana orang jadi menyeberang kalau ada palangnya gitu loh bang? Oke, udah saya ikuti aliran Anda. Jadi ini sama dengan penyatuan kata. Dia ikuti. Jadi ada kalimat kata Allah dalam Islam itu berasal dari dua suku kata, bang. Sama. Sok pinter lagi nih satu nih. Ada lagi nih. Iya betul. Itu penggabungan dari dua kata. Kata apa? Ya coba. Allah itu penggabungan dari dua kata. Kata apa? Datanya, mau terangkan bang? Ya, terangkan coba. Oke. Dalam kata Masya Allah, ada Allahnya bang kan? Kenapa ada masa dimasukkan? Ada enggak? Apa artinya itu bang? Allah doang bang, nggak usah pakai masa. Allah aja, masa dua katanya mana? Iya, pengucapannya kayak mana abangku? Gimana sih? Allah itu kan katanya dua kata, apa aja? Iya, dua kata. Nah, yang mana? Bismillah. Oke, kata Bismillah. Kenapa lagi Bismillah?
Dasar cross. Abang Enggak, sering apa naik motor bismillah? cross ya bang? Bukan, jangan kembali ke cross. Saya tadi bilang itu ini penggabungan dua kata. Mas Mandi ini lebih gila ini Mas Saya Mandi. juga bilang Pusing gua. Allah itu penggabungan dari dua kata. Mas Mandi lu Tidak? hadapin dah. Al dan lah. Itu keilmuannya dari mana itu ya? Oke. Apa arti daripada bismillah, Bang? Bismillah itu artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih bang. Allah Maha Siapa yang Pengasih. Maha Pengasih? Siapa? Bismillah artinya kan lu tanya gua. Nah, Kalau nanya gua artiin. dengan nama Kenapa Allah yang lagi Maha lu Pengasih, jangan ngeyel? hilangkan Allahnya. Hah? Ini enggak, jangan hilangkan. Ini ngomong apa Bapak ini? Ini nggak tahu ini orang ini maju nih. Ngomong apa Bang? Jangan membahas Jangan sesuatu bilang yang Maha Pengasih. yang Bismillah saudara itu tidak punya artinya Allah Maha kapasitas. Pengasih. Gitu. Jadi abang nggak berterima kalau aku bilang Kristen itu pembagian dari dua suku kata. Jadi saya pun menjelaskan di sini Allah itu pun penggabungan dari dua kata, yaitu al dan lah. Karena pada kata Bismillah, Bismillah, alnya itu dihilangkan. Gitu Nggak loh. nyambung ini. Bahkan sedikit-dikit nggak nyambung. Aku heran nengok-nengok kalian yang bikin-bikin. Nggak nyambung. Loh, harusnya kalau Anda, Aku heran saudara, kalau Anda membahas kalau ada pembahasan tentang Kristen, kata Kristen itu nyambungnya kalau bahasanya di Islam itu ya kata Islam. Kenapa Kristen larinya ke Allah ya? Kalau berbicara mengenai Kristen, kami umat Islam tahu berasal dari bahasa Yunani, Kristianos, artinya pengikut Kristus. Tapi ini klaim bahwa orang-orang yang menyembah Yesus itu adalah pengikut Yesus. Bukan, orang yang menyembah Yesus itu adalah pentuhan Yesus. Di Antioquia, di Turki, pada tahun 40 sampai 44, pertama kali kemudian orang-orang non-Yahudi disebut Kristen. Siapa mereka ini? Pengikut Paulus. Nah, pengikut Paulus ini menyebar kemana-mana, sampai ke Belanda, sampai ke Indonesia. Jadi Kristen itu adalah pengikut Paulus. Tidak ada Kristen pengikut Yesus, itu tak ada. Kristen artinya Kristianos, pengikut Kristus. Paulus di dalam 1 Korintus 1 nomor 11 juga mengaku sebagai Kristus. Bahkan di dalam kitab saudara, Paulus itu mengaku sebagai Bapa. Akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. 1 Korintus berapa itu? 4 nomor 15 kalau nggak salah. Di situ dia mengaku. Jadi Paulus ini mengaku Kristus, Paulus ini juga mengaku sebagai Bapa. Mengaku Tuhan dia. Gitu Bang. Jadi saudara ini adalah pengikut Paulus di dalam mempertuhankan anaknya orang. Nah, itulah Kristen. Dari awal tadi kita bahas ini, belum ada Kristen yang bisa membuktikan kemudian asal usul Kristen ini dari mana, itu belum ada. Mereka menghindari data. Datanya mereka berasal dari Paulus, tapi mereka hindari. Nah, ini bahayanya. Artinya kalau kami umat Islam, Islam ini dari mana? Dari Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ini dari mana? Dari Muhammad SAW. Semuanya kami akui. Kami tidak memperlihatkan sesuatu palsu, yang palsu-palsu, enggak. Sedangkan kalian, sedangkan Kristen cenderung. Jadi maksud Anda kekristenan kami itu palsu? Hei Juma. Kalau Jadi maksud dikatakan Anda kekristenan kami itu palsu? asli Kristen, asli Kristen itu asli Kristen. Iya, bahasa Anda tadi itu dulu luruskan dulu. Jadi maksud Anda kekristenan kami itu palsu itu? Kalau kekristenan ini mengaku sebagai pengikut Yesus baru palsu. Karena Kristen ini bukan pengikutnya Yesus. Kristen ini adalah pengikut Paulus. Oh, salah itu Bang. Salah. Anda itu manusia Keliru di situ Bang. Keliru. Yesus Keliru, sudah Abang, situ.
Yesus Paulus sunat itu Kristen. menyebarkan ajaran Yesus dan dia Yesus sunat Kristen. Bang Juma yang terhormat. Bang Juma yang terhormat. Halo. Iya, Bang Juma. Iya. Abang bertanya, Yesus sunat. Iya. Itu pertanyaan itu udah melebihi loh bang. Pertanyaan apa kalau saya bilang Allah Anda sunat, abang tahu rupanya Allah itu sunat. Enggak, kan kalian mengaku pengikut, sedangkan Yesus berkata Iya. di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, yaitu mereka yang mengikuti aku. Yohanes 14:12, jika engkau percaya kepadaku, engkau akan melakukan apa yang aku lakukan. Aku melakukan sunat pengikutku. Maksudnya apa bang ini sekarang? Pengikut apa ini? Ya, Yesus mengatakan pengikutnya Yesus mengikuti Yesus sunat. Oh, kalau konteks sunat itu bang ya, gini. Nah, silakan. Yesus itu lahir sebagai wujud manusia dan dari suku Yahudi. Jadi tradisi sunat itu adalah tradisi Yahudi, bukan Arab. Gitu, Loh, kenapa Bang. larinya ke Arab ya? Arab tidak pernah mengaku pengikut Yesus. Kalian yang mengaku pengikut. Iya. Tapi faktanya kalian antikristus. Oke. Sunat Kalian itu itu antikristus. tradisi Yahudi. Paham, Itu Bang? perintah Tuhan atau tradisi? Sebelum Yesus pun suku Yahudi itu sudah sunat. Nah, iya, itu tradisi. Tradisi itu adalah kebiasaan. Sekarang kebiasaan yang mereka anut itu menjadi tradisi. Itu asalnya perintah Tuhan atau bukan? Tidak. Loh. Kitab Kejadian 17. Sunat itu adalah perjanjian kekal untuk Abraham dan keturunannya. Kok tidak pula? Bahkan di Kejadian 17:14 nomor 14, bunuhlah orang yang tidak bersunat karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Kalau berdasarkan Bible Kejadian 17 nomor 14, sebenarnya orang Kristen ini harus dibunuh semua ini sama orang Yahudi. Nah, itu dalil, Bang. Coba Anda baca Kejadian 17 nomor 14. Tapi karena kalian ini bukan pengikut Yesus, maka tak apa, kalian itu tidak bersunat. Kan kalian bukan pengikutnya. Ya Kak, saya kan nggak Yahudi, Bang. Ya, oleh karena itulah Anda bukan pengikutnya, karena Yesus mengaku aku diutus hanya untuk orang Yahudi. Oke, Bang Juma. Oke, Bang Juma. Anda hanya nyamar-nyamar saja. Makanya Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar-nyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Nah, itulah kalian. Shalom. Abang tahu itu Bang mana Juma, itu serigala itu? Bang Juma orang Yahudi. Saya bukan orang Yahudi, makanya saya tidak pernah mengaku saya pengikut Yesus. Jadi Yesus tadi datang tertulis mengaku Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ya, kalian bukan umat Israel. Kalian hanya Kami bukan mengklaim. Satu sisi kan Ini Yesus bukan juga pengikut berkata, pergilah dan baptislah semua bangsa-bangsa. Kan ada itu, Bang. Udah termasuk bangsa Indonesia. Ya, Matius gimana boleh 28. Matius 28 itu bukan ucapan Yesus itu. Abang keliru. Yesus keliru pula. berkata seperti itu kepada murid-muridnya setelah Kata dia siapa? bangkit dari kematian. Kata siapa? Itu. Kata siapa, Bang? Kata Yesus kepada murid-muridnya. Enggak ada. Penulis kitab Matius itu bukan murid Yesus. Itu orang lain. Dan Matius 28 nomor 16 sampai nomor 20 itu tidak ditemukan di kodeks tertua. Tidak ada di kodeks Sinaiticus dan juga Vatikanus. Itu tak ada. Itu penambahan berikutnya. Ditambah-tambahin itu. Jadi apa yang diucapkan itu Yesus itu di karang-karang gitu. Bukan di karang-karang ucapan Yesus, tidak. Yesus tidak pernah berkata demikian. Itu Jadi hanya siapa yang bicara, ditulis. Bang, di situ, Bang? Siapa yang bicara? Penulis Bible Anda yang berbicara. Lucu Bang ini. Kok lucu pula? Mualaf aja Bang Juma agar lebih mengerti lagi kitab suci. Matius itu tulisan siapa, Bang? Jadi gini, Bang ya. Itu kan jangankan Alkitab, Al-Quran juga itu kan punya sejarah. Tak mungkin tulisan itu nggak ada kalau yang nggak ada yang menulis. Jadi abang bilang siapa Ada yang menulis? menulis.
Ada yang Karena menulis. semua berdasarkan fakta dan saksi, gitu loh. Nah, fakta dan saksi. Al-Quran Kenapa juga nggak ada bukan? yang nulis? Al-Quran juga nggak ada yang nulis gitu. Kenapa harus orang lain yang menulis? Kenapa bukan muridnya Yesus? Kenapa harus orang lain? Orang lain. Kenapa kau nggak nulis? Santai kita, jangan emosi. Matius itu ditulis Jangan emosi. tahun berapa? Tahun 66. Tunggu dulu, Bang Juma, tunggu dulu. Jangan emosi Pak Pardede, Iya, Ibu nggak bisa Pardede emosi, ini. jangan Slow. emosi, nggak bisa Santai emosi kita di menghadapi sini. Bang Juma ini aman. Slow, kita Kristen ini. Pikiran Ada istri itu dari Le. Kalau si Juma Bapak gereja awal mula di tahun 130 Masehi Ini berkata, Abang Juma, nanti Tenang aja, ada aku yang bikin aku pernyataan, saudara-saudara abang-abang di sini. tanya siapa yang nulis Matius, siapa yang nulis kitab Yohanes, siapa yang nulis ini, siapa yang nulis ini. Aduh, ribet Bang. Loh, ribet. memang harus ditanya itu. Nah, Misalnya jadi ada kalau pemberitaan pertanyaan, yang Bang, mengatakan, pertanyaan sama Abang, misalnya gini, siapa yang nulis surat Al-Nisa, siapa yang Al-Quranul Karim itu ditulis oleh sahabat Rasulullah. Rasulullah berkata, khuzu Al-Quran min arba'ah. Terima Al-Quran dari keempat sahabatku. Disebutlah namanya. Ini. Yesus pernah nggak? Terimalah kitab Matius dari muridku bernama ini. Ada nggak? Nggak ada. Sedangkan bapak-bapak gereja mula-mula yang hidup di antara abad kedua di tahun 130, mereka mengatakan bahwa yang menulis buku Matius itu adalah orang yang hidup di sekitar tahun 80-an. Meskipun kemudian berdasarkan naskah papirus ya menunjukkan bahwa tulisan Matius itu ditulis pada tahun 66. Yesus tidak ada lagi di bumi. Yesus sudah terangkat ke langit di tahun 33. Berarti ada 30 tahun. Berarti ada 30 tahun selang Yesus terangkat baru ada yang mengarang buku Matius ini. Maka kalau Anda menjadikan iman Anda dasarnya kepada buku tersebut, coba Anda uraikan dulu. Yesus tahu enggak buku Matius ini? Yesus tahu enggak penulis buku Matius tersebut? Kalau ada data silakan sajikan data itu. Tapi kalau tidak ada, berarti putus antara Matius, penulis Matius, buku Matius dengan Yesus sendiri. Putus, tak ada hubungan. Gimana? Betul. Jadi di kitab Perjanjian Baru itu tertulis setelah Yesus tidak ada lagi di dunia ini. Jadi yang menulis itu semua adalah pengikutnya, murid-muridnya. Bagaimana Jadi ceritanya dia tulis tahun 66? Temurun diriwayatkan, Bang, gitu. Itu Bukankah murid-murid Yesus semuanya dianiaya oleh Paulus? Ya, Bang, kenapa? Bukankah murid-muridnya yang 11 orang, Yudas kan sudah mati, yang 11 orang bukankah sudah dianiaya oleh Paulus? Iya, dianiaya, betul. Jadi terus di mana pada saat penganiayaan itu mereka menulis? Oh, itu Bang, itu nggak spontan, Bang, ada waktunya gitu. Jadi bukan sedangkan Yesus enggak, ada waktunya, menurut penyelidikan dari penulis buku Yohanes, Yesus berkata pada masanya, segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti sebelum Yesus terangkat, firman-Nya telah Yesus sampaikan semuanya kepada muridnya. Sementara muridnya dianiaya. 30 tahun kemudian ada penulis-penulis. Siapa mereka ini? Bukan murid Yesus. Nah, itulah dasar iman saudara Kristen. Yaitu buku-buku yang dihasilkan dari kanonisasi. Buku yang diloloskan kemudian hanya 4. Yang lain, Injil Filipus, Thomas, Injil Maria, Injil Andreas ditolak. Apa dasar pijakannya menolak? Siapa yang bisa menilai ini yang benar, ini yang salah? Siapa yang punya otoritas untuk mengatakan itu? Bapak-bapak gereja. Kenapa bisa bapak-bapak gereja yang menjadi sandaran ini diloloskan, ini tidak? Karena bapak-bapak gereja itu adalah pelanjut dari ajaran Romawi kuno, penyembah dewa-dewa. Maka buku-buku yang ditulis yang bersesuaian dengan imannya nenek moyang Romawi Yunani kuno, mereka terima. Loloslah 4 buku ini.
Yang lainnya tidak. Buku Injil Barnabas tidak, Injil Thomas tidak. Kenapa? Injil Filipus tidak. Kenapa? Karena isinya menceritakan tentang betul-betul keadaan Nabi Isa atau Yesus. Sedangkan yang keempat ini sesuai dengan pesanan Roma Yunani. Salah bang, Isa Itu bukan Yesus fakta. bang. Isa bukan Yesus. Sejak kapan Sayangnya. Iya, saya tanya dulu. Abang tadi menyebut nama Isa. Sejak kapan Isa jadi Yesus? Tanya dulu abang. Oke, baik. Nah, Isa itu bahasa Semitik, bahasa keturunan Abraham. Penyebutan Isa dalam bahasa Ibrani disebut dengan sebutan Yesua, atau dalam bahasa Aram disebut Iso. Jadi 3 bahasa serumpun, Ibrani, Aram, dan Arab. Sedangkan yang Anda sembah bernama Yesus itu tidak dikenal di 3 bahasa keturunan Abraham ini. Yesus itu tokoh yang baru dibuat pada abad keempat oleh Roma Yunani dalam bahasa Yunani. Jadi tak ada hubungannya. Justru kalau Anda mengatakan Yesus bukan Isa, saya iakan. Sayangnya Bible di Indonesia semua mengambil istilah-istilahnya Nabi Isa. Contoh Alkitab. Nabi Isa Nabi Isa lah yang menyebut kata Alkitab itu. Yesus tidak pernah menyebut kata Alkitab. Cuma Nabi Isa. Contoh, Inni Abdullah ataniya Alkitab wa ja'alani nabiyan. Nabi Isa yang menyebut kalau dia menerima Alkitab. Yesus tidak pernah menyebut itu. Nah, sekarang Bible Indonesia disebut Alkitab. Berarti dengan kata lain, Anda menolak Nabi Isa, tapi Anda menerima ajaran Nabi Isa. Oke bang, saya tanya sekarang bang. Saya tanya sekarang. Nah, kenapa saya bilang tadi kami menolak Isa itu sebagai Yesus ya? Karena berdasarkan isi Quran pun Isa itu lahir di bawah pohon kurma. Sedangkan Yesus yang kami kenal itulah di kandang domba. Bagaimana satu subjek, satu sosok ataupun satu orang punya 2 tempat kelahiran yang berbeda? Nah, sekarang yang mana yang kira-kira pengetahuannya benar? Pencipta langit semesta, pencipta alam semesta yang maha melihat. Jawaban saya tadi, pertanyaan saya dijawab dulu. Iya, ini saya jawab. Al-Quran dituliskan bukan dari hasil penyelidikan. Al-Quran dituliskan dari ilham, wahyu dari langit. Nah, yang mewahyukan ini adalah yang maha melihat. Sedangkan Bible dituliskan dari hasil penyelidikan orang-orang yang kita tidak kenal, wartawan lepas. Sekarang kira-kira Tuhan yang maha melihat ini benar atau wartawan yang tidak dikenali yang benar? Nah, untuk mengetahui itu, sekarang mari kita lihat secara arkeolog. Orang-orang Yahudi sekarang ini, 2 tahun belakangan ini, mereka kemudian menanam biji-biji kurma yang mereka katakan bijinya itu berasal dari 2000 tahun silam. Di dalam Bible berteburan kemudian data-data yang menyatakan bahwasanya Yerusalem itu adalah kota kurma. Sedangkan tidak ada data di dalam Bible-nya orang-orang Yahudi yang menyatakan bahwasanya kota mereka itu disebut sebagai kota kandang. Tak ada. Nah, ini yang perlu saudara pahami, bahwa ternyata kitabnya orang Yahudi bertaburan ucapan di mana ucapan itu berhubungan dengan kota kurma. Contoh, Hakim-Hakim 1:16. Keturunan Hobab, ipar Musa, orang Keni, maju bersama-sama dengan Bani Yehuda dari kota pohon kurma di padang gurun. Yehuda di tanah Negeb dekat Arad. Lalu mereka menetap di antara penduduk di sana. Nah, Yehuda dari kota pohon kurma. Kira-kira Yehuda ini di mana? Hakim-Hakim 3:13. Raja itu mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon kurma diduduki oleh mereka. Jadi ada nggak tertulis di situ? Ada nggak tertulis di situ ayat selanjutnya Yesus lahir di situ? Ada. Ini cerita tempat Yesus itu disebut kota yang saya kurma. Tadi kenapa kok bisa satu wujud, satu subjek? Tanya kepada tempat kelahiran tanya kepada pengarang kitab saudara. Tanya kepada pengarang kitab saudara. Dari mana dia tahu Yesus lahir di kandang domba? Tanya, apakah ada dia di situ pada saat Yesus lahir? Sedangkan Yesus lebih tua dari pengarang. Dari mana pengarang tahu Yesus lahir di dalam kandang domba? Sementara dia tidak ada di sana. Coba tanya pengarang kitab Anda, dari mana kau tahu itu bahwa Yesus lahir di kandang domba? Tanya coba.
Apa jawaban mereka? Kami menerima dari penyelidikan, dari saksi-saksi yang... Siapa saksinya? Oke, Bang, terangkan Bang ya. Jadi kitab hakim-hakim yang Anda terangkan tadi itu rentan waktunya ke zaman Yesus ataupun zaman mau kelahiran Yesus itu jauh Bang bedanya Bang. Iya, tapi Yerusalem itu disebut sebagai kota kurma. Yesus lahir di mana? Hakim-hakim itu ada disebut di situ, Yesus lahir di situ. Ini kan enggak. Enggak, saya tanya kepada saudara. Itu kan menerangkan bahwasanya kurma tumbuh di sana. Nah, iya memang betul. Berarti Yerusalem itu adalah kota kurma. Jadi betul. Berarti betul Yesus lahir di kota kurma. Kalau orang katakan kota kurma berarti di situ banyak kurma. Saya kasih data lagi. Nehemia 8:16. Dan bahwa di semua kota mereka dan di Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi, pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murad, daun pohon kurma, dan daun dari pohon-pohon yang rimbun, guna membuat pondok-pondok sebagaimana yang tertulis. Berarti Yerusalem itu penuh dengan kurma. Yesus lahir di situ. Nah, sekarang mana bukti kalau Yesus lahir di kandang domba? Punya data Yesus lahir di situ? Ada nggak tertulis Yesus? Tidak tertulis. Nah, sekarang kalau demikian adanya Anda minta yang tertulis, sedangkan yang tertulis Yerusalem kota kurma Anda cari di situ Yesus. Saya juga tanya, di mana di dalam kitab hakim-hakim ada kandang domba tempat Yesus lahir? Ayo, biar adil. Kalau kitabnya orang Yahudi menyebut Yerusalem, menyebut wilayah Yerusalem itu adalah wilayah kota kurma, ada nggak di dalam kitab mereka disebut kota kandang kambing, kandang domba? Bang, saya tidak bilang di Yerusalem itu nggak ada kurma, Bang. Saya tidak ada bilang itu. Tapi yang jelasnya Yesus itu di Alkitab kami tertulis lahir di kandang domba, bukan di bawah pohon kurma. Kalau abang bilang itu si Isa yang lahir di sana di bawah pohon kurma, silahkan. Kami nggak menyangkal, tapi jangan sangkut pautkan dengan Yesus, gitu loh Bang. Ya, tidak ada yang menyangkut pautkan dengan Yesus, tak ada. Saya sudah mengatakan Yesus itu tokoh fiktif yang dibentuk oleh Roma Yunani. Jadi kenapa kalian selalu menyangkut pautkan bahwasanya Yesus adalah Isa? Karena tidak ada pernah kami menyangkut pautkan itu, tidak ada. Ingat Bang, dengar saudara. Umur Anda sekarang berapa? Umur Anda sekarang berapa? Orang itu ngotot bilang isi ala Yesus. Saudara, umur Anda sekarang berapa? Mana kalian yang betul? Oh, 75. Begini saudara, kitab yang pertama memijakkan kaki ke Indonesia dari barat itu selain Al-Quran adalah Bible milik orang Belanda. Begitu diterjemahkan pertama kali masuk ke Indonesia, terjemahannya bukan Yesus tapi Isa. Belum ada masjid yang bernama Masjid Yesus, tapi gereja bertaburan namanya Gereja Isa Al-Masih. Oke? Nah, sekarang di dalam Bible saudara, Anda menolak Isa, tapi kata Alkitab itu terlontar dari mulut Nabi Isa. Kata Injil terlontar dari mulut Nabi Isa. Kata Allah terlontar dari mulut Nabi Isa. Kata Nabi dan Rasul terlontar dari mulut Nabi Isa. Kenapa Anda tidak menggunakan apa yang terlontar dari mulut Yesus? Kenapa justru lari ke ajaran Isa kalau begitu? Jadi yang mau menyamakan Isa dengan Yesus kalian, bukan kami. Nabi Isa punya kitab namanya Alkitab. Di mana dalilnya? Sabar. Seperti itu. Oh, fakta. Itu fakta. Itu fakta, Bung. Itu fakta. Nabi Isa berkata, "Inni Abdullah atani Alkitab wa ja'alani nabiyan." Nabi Isa berkata, Alkitab. Tidak pernah. Coba tunjukkan perkataan Yesus. Coba tunjukkan perkataan Yesus yang menyebut kata Alkitab. Silakan. Sekali-kali kalau jawab pertanyaan Banyu mak ngeyel terus kau. Saya turun kalau kau nggak jawab. Coba silakan tunjukkan. Ucapan Yesus menyebut kata Alkitab. Silakan. Ya. Kalau kau nggak jawab ini saya turunkan. Kalau kau nggak jawab. Saya tegas di sini. Kalau kau nggak jawab pertanyaan ini saya turunkan. Ya memang tidak ada. Tidak ada. Terus berarti kalian menggunakan nama Alkitab karena kalian yang menyamakan Yesus dengan Nabi Isa, bukan kami. Kenapa kamu mengikuti ucapan Nabi Isa? Alkitab, ini Abdullah atani Alkitab wa ja'alani nabiyan. Kenapa kalian mengikuti perkataan Nabi Isa dengan menyebut kalimat daripada kata dari ucapan Nabi Isa untuk kitab kalian Alkitab? Bang,
Suka-suka abang aja memuti orang. Menyerah dia. Suka-suka abang aja bikin mood. Karena abang pun nggak nyaman. Adalah saudara, ya kebenaran itu harus disampaikan. Anda menerima silakan, Anda tidak menerima. Islam bukan seperti Kristen, jadikanlah seluruh orang Islam menjadi pengikutku. Kalau di Islam tidak, lakum dinukum waliyadin, la ikraha fiddin. Hanya orang Kristen yang dipaksakan mengkristenkan orang di muka bumi ini. Gitu saudara. Silakan. Ini turun aja. Oke, ini saran dari itu, aku, turun Pak. aja Bang Sam, turun aja Bang Sam. Turun aja Bang Sam. Kalau bikin kalian bikin PKPKG ambil topik dari Al-Quran, ya jangan campur-campur Alkitab, karena kami nggak capek bahas Alkitab kami gitu. Nggak sekarang lagi zaman lagi promosi agama. Nabi Isa kan, kalian ikuti Nabi Isa kan. Inilah kenapa kami Islam itu hadir di hadapan kalian untuk mengagetkan kalian. Woi, oh enggak lah bang, misionaris, hei bangun, hei. Kami sudah hadir. Kalian tidak bebas lagi memurtadkan umat Islam. Kami sudah ada. Kalian tidak bebas lagi menyebut kata Alkitab untuk Bible. Kalian tidak bebas lagi menyebut kata Allah. Kalian tidak akan pernah bebas lagi menyebut kata Injil, kata ayat, kata Roh Kudus. Gak ada lagi kalian bebas-bebasnya karena kami sudah hadir. Tuh, poinnya itu di situ, Bang. Nah, kan banyak bahan bang dari Al-Quran yang harus Anda ceramahi gitu. Contoh. Nah, ini saya bukan penceramah. Saya adalah apologet Islam. Saya apologet, saya bukan ustadz. Saya apologet. Apologet itu artinya pembela. Pembela agama Islam di mana Islam sedang dironrong oleh gerakan pemurtadan. Ya, kalau itu jelas bang, karena mereka udah waras. Yang murtad itu yang waras. Bukan gila. Markus 5 Anda baca. Markus 5 Anda baca. Nomor 1 sampai nomor 20. Orang yang menyembah Yesus itu adalah orang gila. Coba Anda baca tuh. Jadi barang siapa yang menyembah Yesus, berdasarkan Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20, dia adalah orang yang kerasukan setan, dia adalah orang gila. Baca dalil. Matius 7. Itu pengarang kitab saudara. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Barang siapa yang memanggil Yesus Tuhan, dia akan diusir ke neraka. Kata siapa? Kata Matius. Siapa yang berkata menurut Matius di situ? Yesus. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Siapa kalian? Pernyataan waktu Yesus diuji oleh iblis. Salah. Enggak belajar Anda ini. Tuhan itu nggak pernah diuji gitu. Aduh, tidak belajar Anda ini. Itu lain. Itu Matius 4. Ini yang Matius 7. Matius 4 itu Yesus dicobai sama setan. Tuhan dicobai sama setan kan lawan-lawan. Betul. Sekarang yang di Matius 7 yang diusir Yesus itu adalah karisteng. Supaya anak-anak kami umat Islam ini tidak diusir ke neraka, ya kami halangi mereka untuk menjadi Kristen, karena begitu masuk Kristen diusir oleh Yesus. Bang, pegangan kami cuma satu bang. Ya, orang nggak bisa diskusi, ketawa-ketawa doang. Kalau nggak bisa jawab turunin aja lah. Lu ketawa-ketawa doang lu, nggak ada ilmu. Wa idza husyiran nasu. Cukup satu bang. Kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Ya. Pada hari penghakiman nanti, semua manusia dikumpulkan. Apa yang mereka sembah selain Allah akan menjadi musuh bagi mereka. Dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepada selain daripada Allah akan diingkari oleh dia yang mereka sembah. Itulah yang tertulis di Matius 7. Yesus mengatakan kepada Kristen, wahai Kristen, aku tidak mengenal kalian. Kalian kan Kristen adalah pembuat kejahatan. Mengikuti ajaran Yesus. Loh, kata siapa? Jadi orang itu sudah memanggil Yesus Tuhan. Ya. Jadi cukup satu yang kami pegang. Di saat Yesus berkata, akulah jalan keselamatan, itu sudah lebih dari cukup. Terus kenapa Anda tidak ikuti jalannya kalau begitu? Akulah jalan. Kenapa Anda tidak mengikuti jalannya? Yesus sunat, Yesus sabat, Yesus penganut Taurat. Yesus kemudian tidak makan babi. Yesus ibadahnya hari Sabtu. Yesus menyembah kepada yang ada di langit. Kenapa Anda tidak ikuti? Kenapa justru Anda ke gereja? Yesus ke sinagoge, Anda ke gereja. Kenapa Anda tidak ikuti Yesus? Ayo. Kenapa? Kenapa tunjukkan Yesus di sini, Bang?
Apa? Yang dituduhkan Menjadi Yesus Kristen. di sini bukan dia dari suku apa, tapi perbuatannya Bang. Perbuatannya. Anda mengatakan akulah jalan, maka kami mengikuti Yesus. Yesus itu jalannya ke sinagoge, ke Baitullah, ke Bait El. Anda malah ke gereja, ke rumah yang mirip-mirip diskotik. Saya Katanya Bang, jalan. Yesus pernah berbuat dosa enggak? Yesus banyak dosanya berdasarkan Bible, banyak kali pun. Udahlah Bang, udahlah Bang, turunkan aja aku, Bang. Sekarang saya tanya sama Anda, sekarang saya tanya, ketika Anda curi ayam, dosa Anda yang tanggung siapa? Hei, ketika Anda curi ayam, dosa Anda ditanggung oleh siapa? Coba sebutkan. Enggak. Seluruh dosa-dosa orang Kristen yang tanggung siapa? Mencuri ayam, curi sendal, itu ditanggung oleh siapa? Yesus lah. Loh. Mau lihat dosanya Yesus? Kalau berbohong berdosa enggak? Mari kulihat, kuperlihatkan dosanya Yesus. Anda baca Ulangan 27 nomor 16. Bang, kitab Ulangan tidak ada hubungannya dengan Yesus. Oke, Ya, mundur karena lagi itu kalau kisah begitu. riwayat Oke. hidup manusia zaman dulu. Oke, Ya. kalau begitu Anda baca Yohanes 3 nomor 13. Tidak ada orang yang pernah naik ke surga selain aku. Ini Yesus bohong atau tidak? Meow. Yesus bohong atau tidak? Jangan kau berdusta, jangan kau saksi dusta. Ketika Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga selain daripada aku, pertanyaan saya, ini Yesus berbohong atau tidak? Jawab. Pertanyaan saya, ini Oke, saya jawab Bang ya. Ya, silakan. Oke. Silakan. Dia itu waktu itu Yesus itu berbicara kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan setelah itu Yesus berkata, aku akan pergi dan akan menyiapkan surga bagi Lain itu Begitu loh. Yohanes 3 nomor 13. Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga selain aku. Nah, sedangkan Elia di dalam 2 Raja-Raja 2 nomor 11, Elia lebih dulu naik ke surga. Berarti Yesus berdosa karena dia sudah berbohong. Belum lagi dia curi keledainya orang, tidak dikembalikan. Belum lagi belum lagi dia tuduh ibunya sebagai pencuri dan perampok. Ibu yang mengandung dirinya dituduhnya sebagai pencuri dan perampok. Itu dosa enggak? Untuk pohon ara juga. Nah, semua manusia yang datang sebelum aku Nabi adalah Anda pencuri dan aja, perampok. Nabi Muhammad Dia menuduh ibunya sebagai pernah pencuri dan perampok. Berdosa enggak? Jadi kesimpulannya adalah kalian keteteran ketika ditanyai tentang Yesus karena kalian sejatinya bukanlah pengikut Yesus. Kalian hanya nyamar-nyamar, kalian hanya ngaku-ngaku pengikut Yesus, padahal sejatinya dengarkan dua kalimat ini, dua kata ini. Antikristus. Itulah kalian. Ini Oteng tadi ini kalau mentok ketawa-ketawa dia. Ya karena kesambar otaknya Bang Andi. Artinya masih bisa sembuh. Menutupi kekagetannya dia. Inilah orang Kristen ya. Kenapa mereka itu senang? Ada sebagian kelompok di Kristen ini yang senang mendengarkan apologet Islam Indonesia. Karena dengan mereka mengikuti debat-debat apologet Islam Indonesia, mereka dikagetkan. Ternyata yang disampaikan Bang Suma ini benar. Dia baca Bible, Bang Suma mengatakan kemudian bahwa Yesus berkata tidak ada orang yang naik ke surga selain dia. Dia buka. Loh, kan Elia lebih dulu naik surga. Berarti yang disampaikan Bang Suma ini betul. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka belajar ucapan terima kasih. Mereka akhirnya malas ke gereja lagi. Karena kalau di gereja berapi-api, berbusa-busa, keluar liur, terlempar kemana-mana. Ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya perpuluhan. Kan gitu. Ujung-ujungnya persembahan dan seterusnya. Tapi kalau di sini apologet Islam menjelaskan semua yang disampaikan pasti ada datanya. Kita tidak mau menarasikan agama lain tanpa data. Yesus manusia, data ada. Yesus netek, data ada. Yesus kemudian dikatakan disunat, data ada. Yesus menjadi mayat, data ada. Semua yang kita sampaikan datanya ada. Hanya masalahnya sekarang banyak dari Kristen ini yang tidak tahu bahwa di dalam kitab mereka ternyata apa yang disampaikan oleh umat Islam itu adalah betul.
semua dosa waris, dosa yang akan datang ditumpahkan kepada Yesus. Apakah Yesus berdosa? Ya, semua dosanya orang ada di dia. Gimana ceritanya? Oke. Sekarang begini Bang Handi, saya punya utang, Bang Handi yang tebus. Utang saya ditanggung oleh siapa? Oleh saya yang berutang. Nah, kalau semua orang Makassar punya utang, ditanggung semuanya ke Bang Handi, banyak nggak utang Bang Handi? Woi, saya mati dalam keadaan berhutang. Banyak. Nah sekarang kalau dosanya orang Makassar ditanggung oleh Bang Handi, banyak nggak dosanya Bang Handi? Mati dalam keadaan berdosa. Banyak. Nah sekarang kalau orang Bang Handi ini punya banyak dosa, menanggung dosa, kemana Anda membawa dosa itu? Surga atau neraka? Neraka. Neraka. Oh iya, amit nauzubillah min zalik. Itulah makanya Yesus mengatakan apa? Apa kau bilang? Aku nanggung dosamu. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Itulah yang Al-Quran katakan. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da. Itu Al-Quran mengatakan. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Itu ayatnya tuh. Jadi pada kata Allah, pada masa di saat manusia semua dihimpunkan semua manusia, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka. Pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan akan diingkari oleh yang mereka sembah. Itu yang terjadi. Ada bukti? Matius 7 nomor 22 sampai 23. Bukankah kami bernubuat? Bukankah kami mengusir setan? Bukankah kami bermujizat? Nyala daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kan apa kalau kayak gitu? Kecewa. Kecewa. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Kenapa demikian? Diberi akal. Binatang tidak sholat karena tidak diberi akal. Binatang kemudian tidak bertauhid karena tidak nampak bertauhid karena tidak diberi akal. Mereka diberi otak, diberi akal, tapi mereka tidak gunakan. Maka Allah mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Itu Quran. Nah, tadi kita mendengarkan sahabat-sahabat sekalian, tolong dipiralkan yang ada di TikTok, dipotong-potong ya. Ucapan yang mengatakan memang agama Kristen itu berdasarkan Matius 28 nomor 19 harus dipaksakan untuk diajarkan kepada orang lain, kepada umat Islam. Masih ingat kan tadi? Ada yang mengatakan itu? Betul. Ya. Ada. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Diakui memang harus dipaksa demi keselamatan. Kalian harus dipaksakan menjadi Kristen demi keselamatan kalian. Itu tadi ada itu. Jadi mudah-mudahan ke depannya sedikit demi sedikit orang-orang Kristen ini mulai terbuka bahwa memang agama kami itu sesuai dengan pijakan yang berdata, itu tidak salah ketika dikatakan sebagai agama yang disebarkan dengan kekerasan. Kita lihat, mohon izin teman-teman 1 menit paling lama insya Allah. Di dalam Ulangan 20, data ini adalah data yang dibawa oleh Belanda datang ke Indonesia. Kubacakan. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka wajib semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi budak kepadamu. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai denganmu, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah Tuhan menyerahkan ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Saya ingin tanya pada saudara-saudara, orang Belanda ketika datang ke Indonesia menjajah, apakah dia diperlengkapi dengan pedang? Identik dengan ayat itu, data itu. Pedang dan moncong senjeo. Moncong. Tuh, berdasarkan ini. Padahal kalau dipikir ngapain pakai pedang? Kan kalian sudah banyak senjata, udah punya jarak jauh, ngapain pakai pedang? Ya bisa jadi karena mereka mempraktekkan data ini. Kalau dia berdamai, jadikan budak. Kalau mereka melawan, bunuh semua. Hebat kali agamanya, ajaran kitab ini. Ini yang dipakai.
Ini yang dibawa. Buktinya masih ada hari ini. Buktinya didirikan lembaga Alkitab di Batavia. Bible Iya, Indonesia. Alkitab tadinya di Iya, betul. Batavia. Siapa punya itu? Belanda. Belanda. Itulah yang kemudian memberikan kitab kepada kalian yang kalian pakai hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah sedikit demi sedikit ada di antara orang-orang Kristen ini yang jujur bahwa Kristen memang harus disampaikan dengan kekerasan demi untuk keselamatan. Sama seperti mungkin yang disampaikan tadi bahwa paksalah mereka masuk kan karena rumahku harus penuh. Kan gitu. Barang siapa yang tidak membenci bapaknya, tidak membenci ibunya, saudara-saudaranya, saudara laki-laki perempuan, dia tidak akan bisa menjadi pengikutku. Itu. Indonesia merdeka, melenggang mereka jalan. Melenggang patah-patah-patah-patah. Nganape body peco-peco. Karena sudah tenang, Indonesia sudah merdeka. Senyum kemana-mana. Yang cicak jatuh juga senyum. Ternyata cicak, percuma saya senyum. Senyum di mana-mana. Kami ajaran ini, kami adalah kasih, kami adalah kasih. Boom. Hebat kali kalian. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Kalau masih ada yang ingin diskusi, waktu dan tempat masih ada sejam sebelum kita Bisa 2 jam. masak air. Iya 2 jam. Silakan. Masak air. Kerja Rodi.